Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya untuk tugas manajemen proyek, yaitu quiz 2, untuk Fakultas Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Elektro. Sebelum mulai ke studi kasusnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gandhi Adi Susilo dengan NIM 2311015 dari angkatan 23. Oke, langsung aja kita mulai ke studi kasusnya, di mana untuk menyelesaikan suatu proyek instalasi BTS diperlukan kegiatan sebagai berikut. Di mana untuk aktivitas A, untuk prodesesornya itu belum, karena ini sebagai startnya A. Kemudian untuk waktu normalnya itu 4 minggu, waktu crashnya itu 2 minggu, biaya normal 200 juta, biaya crash 250 juta. Kemudian aktivitas B, prosesornya itu aktivitas yang didulukan itu aktivitas A, waktu normal 3 minggu, waktu crash 2 minggu, biaya normal 150 juta, biaya crash 250 juta. Kemudian aktivitas C, prosesornya itu A, aktivitas A, waktu normal 2 minggu, waktu crash 1 minggu, biaya normal 350 juta, biaya crashnya 450 juta. Kemudian aktivitas D, prosesornya itu B, waktu normalnya itu 5 minggu, kemudian waktu crashnya itu 3 minggu. Untuk biaya normal itu 200 juta, biaya crashnya 240 juta. Kemudian aktivitas E, predecessor itu aktivitas B dan aktivitas C, waktu normal 1 minggu, waktu crashnya juga 1 minggu. Untuk biaya normalnya 600 juta, biaya crashnya itu 650 juta. Kemudian aktivitas F, predecessornya itu aktivitas C, waktu normal itu 3 minggu, waktu crashnya 2 minggu, biaya normalnya 400 juta, biaya crashnya 400 juta juga. Kemudian yang aktivitas G, prosesornya itu aktivitas E dan F, waktu normalnya itu 4 minggu, kemudian waktu crashnya itu 2 minggu, biaya normalnya itu 200 juta, biaya crashnya itu 400 juta. Kemudian aktivitas A itu predecessornya tuh aktivitas D sama E. Waktu normalnya itu 4 minggu, waktu crashnya itu 1 minggu, kemudian biaya normal itu 300 juta, biaya crashnya 300 juta juga. Yang terakhir itu aktivitas I, di mana predecesornya aktivitas H dan G. Waktu normalnya itu 6 minggu, waktu crash 5 minggu, biaya normal 100 juta, biaya crashnya itu 100 juta. Kemudian pertanyaan yang pertama, yang A, gambarkan network diagram projectnya secara lengkap. Yang B-nya, bila semua aktivitas dalam keadaan normal, berapa lama proyek dapat diselesaikan dan berapa biaya yang dibutuhkan. Aktivitas yang C, tentukan lintasan kritisnya. Yang D, tentukan kelonggaran slack atau float setiap aktivitasnya. Yang terakhir, yang E, bila proyek ini diselesaikan lebih cepat 2 minggu dari nomor A, aktivitas mana yang sebaiknya diperpendek dan berapa biaya total yang dibutuhkan. Oke, langsung aja kita ke jawabannya.
Yang pertama itu gambar network diagram. Ini adalah gambar network diagramnya. Dimulai dari startnya itu A, eh, em, B predesor A, C predesor A, D itu predesor B, E itu predesornya B, sama C, kemudian yang F predesornya itu C, kemudian yang aktif A predesornya itu T sama E, eh, yang G predesornya E sama F, dan yang aktivitas terakhir yang E predesornya A dan G. Oke, langsung aja kita ke ini. Di sini saya akan buat diagram untuk tabel untuk aktivitas dalam keadaan normal. Ini untuk waktu normal ternyata itu 32 minggu dari total dari semua aktivitas ini, dan juga untuk biaya normal dari semua aktivitas itu ternyata 2.500.000.000. Kemudian kita akan menjabarkan dari diagram AON-nya menggunakan menggunakan tabel early start, early finish, select, aktivitas, last start, durasi, sama last finish. Kemudian yang pertama itu kita akan menghitung early finish, di mana early finish itu sama dengan early start ditambah durasi. Nah, untuk menghitung early finish yaitu kita menghitungnya secara maju. Di diagramnya ini kita menghitung maju. Nah, untuk aktivitas A, IS-nya itu 0 karena itu start kita dimulai. Jadi mulainya itu dari 0. Nah, kemudian kita ditambah sama durasi yang A yaitu 4, sehingga hasil IF-nya itu 4. Kemudian 4-nya kita akan jabarin ke aktivitas B sama aktivitas C yang di IS-nya. Sehingga untuk aktivitas B 4 ditambah 3, IF-nya 7, dan yang aktivitas C 4 ditambah 2, IF-nya 6. Selanjutnya itu yang di aktivitas D, yang B-nya itu jabarin kita jabarin ke D. Nah, untuk yang E sendiri kita cari nilai untuk IS-nya, kita cari nilai yang IF-nya besar gitu nilainya di antara aktivitas B dan C. Nah, yang dimana ternyata yang IF nilai terbesar itu berada di aktivitas B, sehingga untuk IF-nya benar, IS di aktivitas E yaitu 7. Dan yang C kita pilih, kita pindah kita jabarin ke aktivitas E untuk IS-nya. Untuk aktivitas D 7 ditambah 5, IF-nya 12. Kemudian yang E 7 tambah 1, IF-nya 8. Kemudian yang aktivitas F 6 tambah 3, IF-nya 9. Kemudian ini kan di aktivitas H ada dua ini jalur gitu, yang antara D dan E. Sesuai yang sama yang seperti tadi, untuk IS-nya kita cari nilai yang IF-nya terbesar di kedua aktivitas ini. Nah, yang nilai terbesar itu di aktivitas D yaitu 12, sehingga kita pindah 12-nya ini pindah ke aktivitas H di IS-nya, sehingga 12 ditambah 4 IF-nya 16. Kemudian yang G juga sama, ternyata ada dua jalur juga antara aktivitas E dan F. Untuk yang IS-nya ini kita cari nilai
IF yang di aktivitas F sama F sama E itu nilainya terbesar. Ternyata itu berada di aktivitas F, sehingga 9 pindah ke disebarin ke sini di aktivitas G, sehingga 9 tambah 4 IFM 13. Kemudian yang I juga ternyata ada dua jalur, di mana jalur aktivitas G sama aktivitas H. Karena aktivitas H IF-nya lebih besar daripada aktivitas G, sehingga IM-nya kita pindahin ke sini ke IS di aktivitas I. Jadi 16 ditambah 6 hasilnya itu IF-nya 22. Dan ini finishnya. Lanjut kita menghitung LS, di mana LS itu atau last start sama dengan LF dikurangi D, di mana LF itu kan last finish. Nah, untuk menghitung LS yaitu kita mundur dari, kalau kan tadi itu IF itu maju, yang ini hitungnya mundur dari I ke aktivitas A. Nah, untuk yang di I itu LF-nya kita ambil yang dari EF-nya, kita turunin gitu, sehingga LF-nya 22. 22 dikurangi 6, LS-nya 16. Nah, kemudian 16-nya kita jabarin ke aktivitas H sama G. Nah, untuk aktivitas G 16 dikurangi 4, LS-nya 12. Untuk aktivitas H 16 dikurangi 4, LS-nya 12. Nah, untuk ini kita pindah apa namanya, kita jabarin ke aktivitas D. Nah, karena sehingga di sini 12. Nah, karena aktivitas E itu ada dua jalur, yaitu jalur H dan G. Untuk menghitung LS, kita cari nilai yang terkecil. Ternyata yang terkecil itu sama 12 ya, berarti kita jabarin 12 ya. Sehingga yang untuk yang ini juga, ini 12 3 itu kita jabarin ke 12. Nah, kita menghitung yang pertama itu karena mundur yang F. Nah, untuk aktivitas F 12 dikurangi 3, LS-nya 9. Kemudian yang E 12 dikurangi 1 dikurangi 1. Oh, ini bukan 13 tapi 11. Oke. 11 untuk yang aktivitas D 12 dikurangi 5, LS-nya 7. Nah, untuk yang C, aktivitas C, karena ada dua jalur, sama seperti tadi kita cari nilai yang terkecil di antara kedua aktivitas E sama F. Ternyata nilai terkecil itu di aktivitas F, sehingga kita jabarin ke sini 9. 9 dikurangi 2, LS-nya 7, jadi aktivitas LS aktivitas C yaitu 7. Kemudian yang B juga ada dua jalur, kita cari juga ya, itu nilai yang terkecil antara di aktivitas E dan D. Ternyata yang terkecil itu di D. Sehingga kita pindah jabarin ke sini ke LF-nya, LF aktivitas B, sehingga 7 dikurangi 3, LS-nya itu 4. Nah, untuk aktivitas A untuk aktivitas A itu ada juga dua jalur, sehingga kita cari
nilai yang terkecil ternyata yang terkecil itu di aktivitas B, sehingga kita pindahin ke sini, sehingga 4 dikurangi 4 LS nya 0 ya, LS nya 0. Kemudian kita menghitung slack, di mana menghitung slack itu LS dikurangi IS. Nah, untuk aktivitas A yaitu 0 dikurangin 0, slacknya 0. Aktivitas B 4 dikurangi 4, slacknya juga 0. Aktivitas C 7 dikurangi 4, slacknya 3. Aktivitas D 7 dikurangi 7, slacknya 0. Aktivitas E 11 dikurangi 7, slacknya 6. Aktivitas F 6 dikurangi 3, slacknya 3. 6 dikurangi 9 dikurangi 6, slacknya 3. Kemudian yang H 12 dikurangi 12, slacknya 0. Yang aktivitas G 12 dikurangi 9, slacknya 3. Kemudian aktivitas I 16 dikurangi 16, slacknya 0. Ya, kemudian kita nyari jalur kritis dari yang dari soal dari diagram yang tadi yang sudah yang sudah saya selesaikan, di mana ternyata untuk jalur kritisnya itu yang slacknya itu 0, ternyata ada di aktivitas A, aktivitas B, aktivitas D, aktivitas H, dan aktivitas I. Sehingga kita bisa jumlahkan dari jalur kritisnya, yaitu di mana durasi A itu 4, 4 minggu, durasi B itu 3 minggu, durasi D itu 5 minggu, durasi H itu 4 minggu, dan durasi I itu 6 minggu. Sehingga dijumlahkan jadinya itu 22 minggu. Jadi waktu yang dibutuhkan itu selama 22 minggu berdasarkan jalur kritis. Kemudian berapa sih biaya yang dibutuhkan berdasarkan jalur kritisnya? Kita berdasarkan jalur kritisnya kita bisa jumlahkan dari biaya dari jalur kritisnya tadi, di mana yang untuk A itu kan 200 juta biayanya, 200 juta, B 150 juta, D 200 juta, H itu 300 juta, dan I itu 100 juta. Sehingga dijumlahkan dari jalur kritis aktivitas ini totalnya itu 950 juta. Oke, kemudian kita menghitung crash cost. Kemudian dari crash cost yaitu untuk nanti mencari jawaban yang terakhir, di mana crash cost per minggu itu sama dengan biaya crash dikurangi biaya normal dibagi durasi normal dikurangi durasi crash, di mana untuk crash cost A sama dengan 250 dikurangi 200 dibagi 4 dikurangi 2, itu hasilnya 25 juta. Kemudian crash cost B 250 dikurangi 150 dibagi 3 dikurangi 2, sehingga hasilnya itu 100 juta. Kemudian yang crash kemudian yang crash cost C 450 dikurangi 350 dibagi 2 dikurangi 1, crash costnya itu 100 juta juga. Yang D crash cost D 240 dikurangi 200 dibagi 5 dikurangi 3 itu hasilkan 20 juta. Crash cost E 650 dikurangi 600 dibagi 1 dikurangi 1, hasilnya itu tak terdefinisi karena 50 per 0 itu tak terdefinisi, yaitu tak terdefinisi. Kemudian yang crash cost F 400 dikurangi 400
dibagi 3, dikurangi 2 yaitu 0. Biaya crash course per weekendnya itu 0 atau per minggu. Kemudian yang crash course G 400 dikurangi 200 dibagi 4 dikurangi 2, cross case-nya itu 100 juta. Nah, yang crash course H 300 dikurangi 300 dibagi 4 dikurangi 1 itu hasilnya juga 0. Yang terakhir yaitu cross case I 100 dikurangi 100 6 dibagi 1 hasilnya juga 0. Lanjut dari cross case itu saya masukkan ke tabelnya biar mudah dihitung, dan juga saya masukkan juga sisa waktunya dari pengurangan waktu normal dikurangi waktu crash, di mana A itu sisa waktunya 2 minggu, B sisa waktunya 1 minggu, C sisa waktunya 1 minggu, D sisa waktunya 2 minggu, E sisa waktunya nggak ada 0, F sisa waktu 1 minggu, G sisa waktunya 2 minggu, F 1 minggu, G-nya sisa waktunya 2 minggu, H-nya sisa waktunya 3 minggu, dan I-nya itu sisa waktunya 1 minggu. Dan kita ke ini dari soal yang tadi bisa lihat bila proyek ini ingin diselesaikan lebih cepat 2 minggu dari soal nomor A, aktivitas mana yang sebaiknya diperpendek dan berapa biaya yang dibutuhkan. Berdasarkan itu kita bisa selesaikan ya. Oke, biaya termurah bila dipercepat 2 minggu. Yang semulanya kan tadi jalur kritisnya itu 22 minggu. Kita berarti dipercepat 2 minggu, berarti kurangi jadinya 19 minggu. Nah, berdasarkan ini kita fokusnya ke jalur kritisnya. Karena ini jalur kritis yang bisa menyelesaikan lebih cepat gitu dan biayanya lebih murah. Berdasarkan dari diagram AON-nya itu ada beberapa jalur, di mana yang pertama itu A, B, D, H, I. Nah, yang ini kemudian waktunya itu 4, yang A itu 4 hari, 4 minggu, B itu 3 minggu, D itu 5 minggu, H itu 4 minggu, dan I itu 6 minggu. Jadi totalnya itu 22 minggu. Nah, crashnya saya crash itu di aktivitas A sama D. Kenapa? Karena berdasarkan yang ini, berdasarkan ini, di mana A itu kan sisa waktu itu 2 minggu, kemudian crashnya itu lebih kecil itu 25 juta. Terus yang D-nya juga 2 minggu, crashnya itu juga 20 juta. Makanya saya crash yaitu di A sama D, sehingga ini di crash 1 minggu, ini juga di crash 1 minggu, jadinya ini 3 minggu, ini 4 minggu, sehingga total dulu waktunya itu 19 minggu. Oke, kemudian yang jalur yang kedua yaitu A, B, E, H, I, yaitu yang ini, dimana waktunya itu dari itu 4 minggu, 3 minggu, 1 minggu, 4 minggu, 6 minggu, kemudian dijumlahkan hasilnya itu 18 minggu. Nah, ini di sini juga tidak crash, cuman bisa yang di A. Kenapa E-nya nggak bisa crash? Kita balik lagi ke yang ini tabelnya, yang ternyata yang E itu tak terisi atau nggak bisa di crash. Sehingga yang semulanya itu 18 minggu di crash 1 minggu jadinya 17 minggu. Kemudian yang ketiga, jalur ketiga itu A, B, E, G, dan I. Dimana waktunya itu 4 minggu, 3 minggu, 1 minggu, 4 minggu, dan 6 minggu. Jadi totalnya itu 18 minggu.
Saya ini kan tadi udah di crash dan terus ini G-nya se-crash. Kenapa G-nya se-crash? Berdasarkan ini yaitu sisa waktunya 2 minggu, terus crash cost-nya itu 100 juta. Jadi saya bisa jadi crash-nya ini sehingga jadinya yang sebulannya 4 minggu jadi 3 minggu. Ini juga yang per minggu jadi 3 minggu. Jadi totalnya setelah di crash yaitu 16 minggu. Kemudian yang keempat, jalur keempat yaitu A, C, E, H, I. Ini bisa dilihat yaitu waktunya itu 4 minggu, 2 minggu, 1 minggu, 4 minggu, dan 6 minggu. Dijumlahkan itu 17 minggu. Yang di sini cuma bisa di crash yaitu yang A. Kenapa yang C nggak bisa di crash? Kita bisa lihat di uh, ini aktivitas di C. C itu kan uh, sebenarnya bisa juga sih di crash, tapi ini uh, durasinya itu biayanya tuh biaya crashnya tuh terlalu mahal 100 juta. Jadi aku nggak crash. Aku di mana saya di mana saya mencari nilai yang nilai crash cost-nya itu lebih murah gitu. Sehingga di C-nya saya nggak crash, yang di A-nya crash, yang sebulan 4 minggu jadi 3 minggu, jadinya totalnya itu total durasinya itu 17 minggu. Yang sebelumnya 17 minggu jadi 16 minggu. Yang kelima itu jalur A, C, E, G, dan I. Ini bisa dilihat. Nah, dimana itu waktunya itu 4 minggu, 2 minggu, 1 minggu, 4 minggu, 6 minggu. Sehingga jumlah total durasinya tuh 17 minggu. Ini kan udah di A-nya udah kita crash seperti semua yang tadi. Nah, G-nya bisa crash kenapa? Nah, kita bisa lihat di aktivitas G. Ternyata masih waktunya 2 minggu, dan crash cost-nya itu 100 juta. Sehingga ini yang yang apa namanya? Durasi normal itu kan 4 minggu, jadi di crash 1 minggu jadinya 3 minggu. Sehingga yang sebulannya totalnya itu 17 minggu, di crash 2 minggu jadinya 15 minggu. Oke, di nomor ini belum di crash. Oke, aku crash dulu. Kemudian yang terakhir, jalur terakhir itu A, C, F, G, dan I. Dimana sama kayak di jalur yang kelima yang ini, yang di A-nya di crash, yang G-nya juga di crash. Namun di sini itu ada penambahan yaitu A, C, F, G-nya. G-nya itu F-nya itu kan 4 hari. Ya, yang 3 minggu. Kenapa di sini itu enggak di F-nya nggak di crash? Kita bisa lihat di aktivitas F itu crashnya itu nol, nggak bisa di crash cost-nya itu nol sehingga nggak bisa di crash. Jadi yang bisa di crash itu A sama G.
yaitu yang semulanya jadi yang totalnya 19 hari di crash 2 minggu 17 19 minggu yang di crash 2 minggu jadinya 17 minggu. Berdasarkan beberapa jalur yang sudah saya bahas, yang 6 jalur, sehingga saya mengambil untuk yang di jalur A, B, D, H, I karena jalur ini bisa percepat 2 minggu gitu. Yang semulanya kan dari 22 minggu menjadi 19 minggu, dan ini juga merupakan jalur kritis gitu yang bisa diselesaikan. Jadi dipercepat 1 minggu di aktivitas A, sama dengan 1 minggu, di D sama dengan 1 minggu. Untuk total biayanya kan untuk biaya normal tadi udah saya hitung yaitu totalnya itu 2.500.000.000, kemudian ditambah sama biaya ditambah sama yang crash yaitu satu, yang ini satunya dikalikan sama crash cost, hasil crash costnya tadi yang di aku kan terbesar dulu ya, yang ini crash cost A itu kan 25 juta, dan yang D 20 juta. Kita bisa masukkan ke yang sehingga di kalau di total yaitu dapat 2.545.000.000 rupiah. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini bila dipercepat 2 minggu yaitu 2.545.000.000. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.